Ah, Halo, perkenalkan nama saya Helen dari kelas AK102 di ujian akhir semester untuk pengantar akuntansi. Saya akan membahas tentang persediaan dengan metode FIFO dan LIFO yang saya ambil dalam sesi pembelajaran ke-13 tentang inventory analysis. Untuk pendahuluannya saya akan membahas tentang kenapa sih diperlukannya pencatatan persediaan. Dalam dunia akuntansi, pengelolaan persediaan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Persediaan dapat terjadi dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap untuk dijual. Salah satu hal yang diperlukan diperhatikan dalam mengelola persediaan adalah dengan cara menghitung persediaan yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Dalam hal ini, terdapat dua metode yang sering digunakan untuk menghitung biaya persediaan, yaitu metode FIFO, first in dan first out, dan ada juga LIFO yang last in, first out. Makalah ini atau presentasi kali ini, saya akan membahas tentang mengenai pengertian persediaan dan pentingnya mengelola persediaan dalam akuntansi, serta perbedaan antara FIFO dan LIFO, lengkap dengan contoh kasus dan penyelesaiannya. Kedua, pengertian persediaan. Persediaan dalam akuntansi merujuk pada barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan yang dicatat di dalam neraca perusahaan akan mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca. Karena nilai persediaan berhubungan langsung dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi atau jasa. Jenis-jenis persediaan yang umum dijumpai adalah ada tiga, yaitu persediaan bahan baku, ada barang dalam proses, dan barang jadi. Kita langsung membahas tentang apa itu FIFO, metode FIFO. Metode FIFO adalah metode perhitungan persediaan yang mengasumsikan barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi adalah barang yang pertama kali kita jual atau digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, barang yang pertama kali masuk, itulah yang barang yang kita jual duluan, yang kita keluarkan duluan. Penggunaan metode FIFO ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah kalau FIFO itu biaya persediaan yang dicatat dalam laporan keuangan dengan kondisi inflasi di mana harga barang cenderung naik, FIFO akan mengakibatkan biaya persediaan lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Lalu ada juga keunggulan dari metode FIFO, yaitu ada dua, ada lebih realistis karena barang yang lebih tua lebih mungkin dijual terlebih dahulu. Yang kedua adalah cocok untuk barang yang mudah rusak atau memiliki tanggal kadaluarsa seperti makanan ya. Lalu ada metode LIFO. Metode LIFO adalah metode perhitungan persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali dibeli atau diproduksi adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, barang yang terakhir masuk akan menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual. Dalam kondisi inflasi, penggunaan metode FIFO ini akan menyebabkan beberapa biaya persediaan lebih tinggi dan laba yang lebih rendah. Karena barangnya baru dan lebih mahal dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan dalam produksi atau penjualan. Keunggulan metode LIFO ini juga ada, itu lebih menguntungkan dari segi pajak dalam kondisi inflasi karena dapat mengurangi laba pajak. Namun, metode LIFO ini seringkali tidak mencerminkan nilai pasar barang yang sebenarnya karena biaya yang lebih tinggi tercatat pada persediaan yang sudah usang. Adapun perbedaan-perbedaan dari antara uh, persediaan FIFO dan LIFO, metode ya. Perbedaan utama dalam metode FIFO dan LIFO adalah urutan pengeluaran persediaan yang digunakan untuk menghitung biaya barang yang dijual. Kalau FIFO itu mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah pertama kali dijual. Contohnya itu adalah barang seperti makanan, minuman yang punya tanggal expired date, ya, seperti makanan kaleng, minuman kaleng, ataupun bahkan penjualan buah-buahan. Kalau LIFO itu mengasumsikan barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Itu bisa jadi kayak kayu, barang-barang bangunan ya. Dampak laporan keuangan. Dalam
kondisi inflasi, Vivo akan menghasilkan laba yang lebih tinggi karena biaya barang yang lebih murah dihitung sebagai barang yang digunakan lebih dahulu. Sementara Livo akan menghasilkan laba yang lebih rendah karena barang yang lebih cenderung baru dihitung sebagai barang yang dijual terlebih dahulu. Metode FIFO dan LIFO merupakan dua metode yang digunakan dalam pengelolaan persediaan untuk menentukan biaya barang yang dijual dan nilai persediaan akhir. Kedua metode ini memiliki dampak yang berbeda terhadap laporan keuangan, terutama dalam hal perhitungan laba dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. LIFO lebih mencerminkan aliran barang yang sebenarnya, sementara LIFO lebih menguntungkan dari sisi pajak dalam kondisi inflasi. Oleh karena itu, pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan tujuan akuntansi yang akan dicapai. Keenam, ini adalah contoh soal dari FIFO, first in, first out. Ya, contohnya PT Saburai melakukan pembelian dan penjualan pada tahun 2016 dengan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal keterangan kuantitas harga 2 Januari persediaan awal. Ingat, persediaan awal itu 200 unit dengan nilai barang itu 9.000. Ada pembelian lagi di tanggal 10 dengan kuantitas 300 unit dengan harga 10.000. Lalu ada penjualan di tanggal 5 April keluar atau berkurang 200 unit yang kita ambil dari persediaan awal. Dengan kita jual HPP-nya kita naikin ada margin, kita jual dengan harga 15.000. Lalu di tanggal 7 April juga ada penjualan, kita pakai pembelian barang untuk kita mengambil persediaan di tanggal 10 dengan pembelian tanggal 10 dengan 100 unit dengan harga 15.000, otomatis persediaan kita tinggal 200. Lalu tanggal 21 September ada pembelian 400 unit dengan harga HPP-nya 11.000. 18 November pembelian lagi 100 unit dengan HPP 12.000. Lalu otomatis persediaan kita bertambah ya, bertambah 500 unit. Yang tadinya hanya ada persediaan awal 200, pembeliannya 300 jadi 500, ada penjualan 200 jadi 300, terus ada lagi penjualan lagi 7 menjadi 100, dan ada pembelian lagi 400, ada jadi 600, ada pembelian lagi tanggal 16 November 100 menjadi 700 unit, tanggal 20 November terjual 200 unit senilai 17 juta, dan 10 Desember penjualan 200 unit senilai 200 unit senilai 18.000 menjadikan total persediaan akhir adalah 300 unit. Bisa dilihat ini adalah tabel Vivo yang tadi saya sudah jelaskan di atas contoh kasusnya. Kita bisa lihat di sini ada persediaan. Persediaan awal tanggal 2 bulan 1 itu 200 unit dengan nilai harga satuan 9.000. Lalu di tanggal 10 ada pembelian, otomatis persediaan awal ditambah pembelian sama dengan 500 unit dengan HPP yang berbeda. Lalu tanggal 5 bulan 4 ada penjualan 200 unit dengan harga jual 9.000. Kita ambil persediaan yang awal dulu, yang paling lama dulu. Persediaan awal 200 dan sisa 300 di persediaan yang baru yang dibeli tanggal 10 Maret. Lalu di tanggal 7 bulan 5 ada penjualan lagi, kita jual lagi 100 unit. Kita mengambil persediaan yang 300 ini menjadi berkurang menjadi 200 unit dengan harga satuan 10.000. Lalu ada pembelian di tanggal 21 September dengan HPP 11.000. Lalu persediaan kita otomatis bertambah dong dari yang akhirnya 200, ada pembelian 400 menjadi 600. Lalu ada pembelian lagi nih di tanggal 18 100 unit dengan harga HPP 12.000. Jadi persediaan yang ada itu 700 dengan harga satuan yang HPP yang berbeda-beda. Lalu di tanggal 20 ada penjualan juga 200 unit dengan harga jual 10.000. Kita mengambil stok yang paling pertama dulu karena Vivo gitu. Lalu persediaan akhir tanggal 20 itu ada 500. Dan ada lagi jual di tanggal 10 bulan 12 200 unit dengan harga jual 11.000. Kita ngambil stok yang paling atas yang lama karena kita menggunakan metode FIFO sekali lagi. Lalu
sudah tersisa lah stok akhir di tanggal 10 bulan 12 yaitu tinggal 300 unit saja. Itu untuk yang metode LIFO ini sama, cukup berbeda ya. Tapi menurut saya gampangan yang Vivo ya. Untuk yang Livo, saya jelaskan lagi, persediaan awalnya 200 dengan HPP 9.000. Lalu ada pembelian di tanggal 10 bulan Maret, itu 300 unit dengan HPP 10.000. Persediaannya bertambah menjadi 500, lalu dijual di tanggal 5 bulan 4, 200 unit dengan harga jual 10.000. Jadi persediaan di tanggal 5 bulan April itu ada 500 unit ya. Penjualan yang 200 ini dengan harga unit 10 ini dia ambil bukan yang atas ini tetapi yang bawah ini 300. Otomatis nanti persediaan ini menjadi 300 ya. Karena yang diambil yang unit bawah. Lalu ada tanggal 7 bulan 5 ada jual lagi 100 dengan nilai HPP nilai harga satuannya 10.000 mengambil dari yang 300 ini gitu. Karena di contoh tabel ini tidak langsung dikurangin, jadi dikuranginnya langsung di sini. Jadi eh, persediaan unitnya berkurang tetap 200 ya, sama saja gitu. Kalau ada yang bingung, kok ini nggak berkurang, tetap 200 dan ini tetap 300, padahal ini sudah dijual 200, dia itu langsung mengurangi di tanggal 7 bulan 5, sisa unitnya 200. Lalu ada pembelian lagi di tanggal 21 bulan 9, 400 unit dengan HPP 11.000 taruh di bawah dan persediaan yang atas ini diturun ke bawah menjadi 600. Terus ada pembelian lagi 100 dengan HPP 12.000. Lalu jumlah persediaan yang ada itu 700. Lalu tanggal 20 bulan November ada penjualan 200 unit. Kita ngambilnya dari mana ayo? Dari sini 100 dan dari sini 100. Jadi 200, 300 ya. Nih. Lalu tanggal 10 bulan 12 ada penjualan juga 200 unit, ngambil dari 300 ini. Karena LIFO. Kalau Vivo dari sini, kalau LIFO dari sini. Jadi ini turun ke bawah dan ininya tetap jadi 100. Jadi total persediaan 300, jadi sama saja mau metode Vivo dan LIFO, persediaan akhir tetap sama 300 unit. Cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.